Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @iham_arhari. Dia menulis kata-kata hari ini, lebih baik aku jadi Ultraman daripada cinta tak permanen. Wah, keren guys, sungguh puitis sekali bro satu ini. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Marvels yang rilis pada tahun 2023 lalu. Ini adalah salah satu rangkaian film Marvel Cinematic Universe yang bercerita mengenai usaha mencegah alien yang ingin mencuri matahari. Film ini dibintangi oleh Iman Vellani, Teyonah Parris, dan Brie Larson. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Marvels. Semoga. Dahulu kala, di tengah peperangan bangsa Kree dan bangsa Skrull, ada seorang prajurit Kree yang sangat kuat namun lupa dengan masa lalunya. Di tengah pertempuran, prajurit itu terdampar di bumi. Hal ini membuat ingatan masa lalunya kembali. Dia pun akhirnya ingat kalau ternyata dia berasal dari bumi dan memiliki nama asli Carol Danvers. Beberapa tahun sebelumnya, Carol yang merupakan seorang pilot pesawat tempur sedang mengetes pesawat tempur yang ditenagai oleh Tesseract. Namun bangsa Kree mencoba mencurinya. Carol pun tak sengaja menembak Tesseract hingga terpapar energi Tesseract membuatnya memiliki kekuatan super. Dengan bantuan Nick Fury, Carol akhirnya sadar kalau selama ini dia dimanfaatkan oleh bangsa Kree untuk memburu bangsa Skrull yang tidak bersalah. Carol bekerja sama dengan sahabatnya yang bernama Maria yang memiliki seorang putri yang bernama Monica, beserta seekor kucing alien yang bernama Gus, membantai seluruh armada bangsa Kree yang menyerang bumi. Carol kemudian berpamitan untuk menjaga planet-planet lain dari serangan bangsa Kree. Nick Fury memberinya alat komunikasi khusus untuk berjaga-jaga jika nanti bumi dalam bahaya. Dan ternyata benar, 20 tahun kemudian Thanos datang melakukan blip, yaitu menghilangkan separuh populasi seluruh galaksi termasuk manusia yang ada di bumi. Nick Fury pun langsung menghubungi Carol untuk meminta bantuan. Carol kemudian datang membantu para Avengers mengalahkan Thanos dan mengembalikan semua orang yang sebelumnya hilang akibat blip. Beberapa tahun kemudian, Wanda Maximoff, sang Scarlet Witch yang depresi, melakukan genjutsu, membuat seluruh penduduk kota menjadi di bawah pengaruh sihirnya. Di kota ini, Wanda menciptakan ilusi kalau dia memiliki keluarga yang bahagia bersama Vision. Monica, yang kini sudah dewasa, menjadi agen pemerintah untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan Wanda terhadap penduduk kota. Wanda yang sadar akhirnya mengusir Monica untuk pergi. Namun Monica yang sangat cerdas terus berusaha menembus perisai kota yang diciptakan Wanda meskipun sangat berbahaya. Pada akhirnya Monica berhasil menembusnya. Namun akibatnya kini Monica memiliki kekuatan super. Setelah Wanda berhasil dihentikan, Monica kemudian direkrut oleh Nick Fury untuk bekerja di markas luar angkasa Saber yang mengawasi lubang teleportasi yang bisa digunakan untuk bepergian antar galaksi dengan cepat. Di New Jersey, seorang gadis yang bernama Kamala Khan merupakan penggemar berat Carol Danvers alias Captain Marvel. Kamala tak sengaja memakai gelang peninggalan neneknya yang ternyata bisa mengeluarkan kekuatan super yang dia miliki. Setelah mencari tahu, ternyata nenek Kamala adalah seorang jin atau manusia super interdimensi. Hal ini membuat gen di tubuh Kamala bermutasi. Kamala pun baru sadar kalau dia adalah mutan berkekuatan super. Dengan kekuatan supernya ini, Kamala pun melindungi warga kota New Jersey dari ancaman orang-orang yang jahat. Pada suatu hari, di sebuah planet yang gersang, pemimpin bangsa Kree yang baru yang bernama Dar-Ben berhasil menemukan gelang kuantum. Kekuatan gelang kuantum itu disinyalir bisa menciptakan lubang lompatan teleportasi antar galaksi. Dar-Ben berusaha mencari gelang yang satunya karena menurut legenda, seharusnya gelang kuantum itu ada dua. Namun ternyata di tempat ini hanya ada satu. Dar-Ben pun menyuruh anak buahnya mencari gelang kuantum yang satunya lagi. Ternyata gelang kuantum yang satunya itu adalah gelang yang saat ini dipakai oleh Kamala. Di luar angkasa, Carol Danvers yang sedang tertidur bermimpi ingatan masa lalunya. Dahulu setelah dia berhasil menghancurkan Supreme Leader bangsa Kree yang merupakan sebuah AI super canggih, membuat bangsa Kree menjadi menderita karena planetnya sekarat. Setelah bangun kembali, Carol mendapat telepon dari Nick Fury yang saat ini ada di dalam markas Saber. Nick melaporkan kalau barusan dia mendeteksi lonjakan energi aneh yang mempengaruhi sistem lubang teleportasi antar galaksi. Nick melacak kalau sumber lonjakan energi itu berasal dari sebuah planet gersang yang ada di dekat Carol berada saat ini. Nick meminta Carol memeriksanya.
Nick kemudian memberitahu kalau Monica yang saat ini sudah dewasa kini bekerja dengannya di dalam markas Saber. Monica saat ini sedang memeriksa anomali yang terjadi di lubang teleportasi antar galaksi yang ada di dekat markas Saber. Carol pun tidak menyangka kalau Monica kini sudah besar, karena terakhir kali mereka bertemu Monica masih kecil. Di luar markas Saber, Monica mendekati lubang teleportasi untuk memeriksa apa yang barusan terjadi. Monica melaporkan kalau lubang teleportasi itu masih memancarkan energi aneh. Di tempat lain, Carol akhirnya sampai di planet gersang yang dimaksud. Carol terkejut melihat di langit ada lubang teleportasi baru yang terus terbuka, tidak mau menutup. Lubang itu terus-menerus menyedot atmosfer planet. Setelah memeriksa puing-puing yang berserakan, Carol pun akhirnya sadar kalau semua ini adalah ulah bangsa Kree. Carol yang penasaran lalu mendekati lubang teleportasi untuk menyentuhnya. Di tempat lain, Monica yang penasaran juga ingin menyentuh lubang teleportasi yang masih memancarkan energi. Tiba-tiba Monica berpindah ke tempat Carol berada, sementara Carol berpindah ke tempat Kamala berada. Dan Kamala sendiri berpindah ke tempat Monica sebelumnya berada. Mereka bertiga saling bertukar tempat. Kamala pun panik karena tiba-tiba dia memakai kostum astronot dan melayang-layang di luar angkasa. Nick Fury pun bingung melihat apa yang sedang terjadi. Di bumi, Carol kini ada di dalam kamar Kamala yang dipenuhi poster dirinya. Carol pun bergegas keluar melewati keluarga Kamala. Tiba-tiba Carol kembali masuk ke dalam planet gersang. Dia diserang oleh pasukan Kree. Carol lalu memaksa seorang prajurit memberitahu apa yang sedang terjadi. Prajurit itu pun berkata kalau saat ini pemimpin mereka sudah ada di planet Tarnax menemui bangsa Skrull yang mengungsi di planet itu. Setelah mendapatkan informasi ini, Carol pun langsung melesat pergi. Carol memberitahu Nick Fury kalau bangsa Kree adalah dalang di balik kejadian ini dan saat ini mereka ada di planet Tarnax menemui bangsa Skrull. Nick pun menyuruh Carol berhati-hati karena menurut info saat ini bangsa Kree sedang menawarkan perjanjian perdamaian dengan bangsa Skrull. Namun Carol yang tidak peduli tetap melesat menuju planet Tarnax. Di dalam markas Saber, Nick memberitahu Monica yang sudah kembali kalau barusan dia bertukar tempat dengan seorang gadis berkekuatan super yang bernama Kamala Khan. Di bumi, Kamala diberitahu orang tuanya kalau barusan Carol ada di sini. Kamala pun terkejut seakan tak percaya kalau barusan dia bertukar tempat dengan idolanya. Di tempat lain, Carol akhirnya sampai di planet Tarnax. Dia melihat pesawat pasukan Kree yang parkir di atmosfer planet. Carol pun langsung melesat masuk ke dalam pesawat itu. Di bawah, Dar-Benn menawarkan perdamaian dengan bangsa Skrull yang saat ini dipimpin oleh Droge. Dar-Benn berkata kalau saat ini planet Hala, tempat tinggal bangsa Kree, sedang sekarat akibat perang saudara yang terjadi setelah Supreme Leader mereka dihancurkan. Atmosfer di planet Hala menghilang, lautannya mengering dan mataharinya kini tak bersinar lagi. Dar-Benn berniat mengambil atmosfer yang ada di planet Tarnax ini. Jika bangsa Skrull tidak melawan, bangsa Skrull dipersilahkan untuk tinggal di planet Hala. Di dalam pesawat, Carol dihadang pasukan musuh. Di saat dia akan mengeluarkan kekuatannya, tiba-tiba Carol kembali bertukar tempat dengan Kamala. Kamala pun terkejut melihat Goose, si kucing alien, menelan dua pasukan musuh yang mendekat. Di saat Kamala mengeluarkan kekuatannya, tiba-tiba dia dan Goose kembali bertukar tempat. Kini giliran Monica yang berpindah masuk ke dalam pesawat bangsa Kree. Di bumi, Goose kemudian memuntahkan dua pasukan Kree yang barusan dia telan. Dua orang itu baik-baik saja meskipun barusan ditelan oleh Goose. Kamala dan keluarganya pun panik. Di dalam markas Saber, Nick Fury bingung melihat Carol yang tiba-tiba ada di sini. Carol sendiri juga bingung. Dia sering berpindah tempat sejak menyentuh lubang teleportasi. Carol kemudian berpindah tempat ke dalam rumah Kamala. Melihat ada pasukan Kree di sini, Carol pun langsung menghajar mereka. Di tengah pertarungan, Carol, Kamala, dan Monica terus-terusan saling bertukar tempat di saat mereka mengeluarkan kekuatannya. Setelah mengalahkan pasukan Kree yang ada di rumah, Kamala dan keluarganya pun mengikat dua prajurit Kree itu. Beberapa saat kemudian, Nick Fury dan Monica datang ke rumah Kamala. Nick Fury mengajak Kamala bergabung dengannya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Kamala pun sangat senang karena akhirnya bisa bertemu langsung dengan Carol, idolanya. Monica memiliki teori di saat mereka bertiga mengeluarkan kekuatan, mereka akan saling bertukar tempat satu sama lain. Kamala yang masih penasaran kemudian mengeluarkan kekuatannya dan ternyata benar, tiba-tiba dia bertukar tempat dengan Carol. Monica pun senang karena setelah sekian lama akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan Carol. Keluarga Kamala pun meminta mereka mengembalikan Kamala lagi. Carol yang sedang memata-matai pasukan Kree kemudian berniat mengeluarkan kekuatan untuk bertukar tempat lagi dengan Kamala. Namun dia kesulitan mengeluarkan kekuatannya.
Carol kemudian terbang untuk mengeluarkan kekuatannya dan dia berhasil bertukar tempat dengan Kamala. Namun ternyata Kamala tidak bisa terbang. Monica yang baru belajar terbang pun memberanikan diri untuk menyelamatkan Kamala yang terjatuh. Karena panik, Kamala kemudian mengeluarkan kekuatannya, membuat mereka berdua bertukar tempat dengan Carol lagi. Kamala dan Monica pun ditahan oleh Dar-Ben dan pasukannya. Di sini, Monica mendengar kalau anak buah Dar-Ben mencoba menghentikan Dar-Ben yang ingin menggunakan gelang kuantum untuk membuka lubang lompatan teleportasi karena hal itu bisa merusak ruang dan waktu. Namun Dar-Ben tidak peduli, dia tetap akan menggunakannya untuk menyedot atmosfer yang ada di planet Tarnax. Sadar kalau Dar-Ben memiliki gelang yang sama seperti miliknya, Kamala pun menyembunyikan gelang yang dia pakai. Di saat Dar-Ben akan menghajar Monica dan Kamala, Carol kemudian datang menyelamatkan mereka berdua. Mereka lalu melihat kalau gelang kuantum yang dipakai Dar-Ben bisa menyerap serangan Carol. Dar-Ben pun kemudian pergi. Carol lalu mengajak Monica dan Kamala memperingatkan bangsa Skrull untuk mengungsi. Sesampainya di bawah, mereka semua lalu melihat Dar-Ben menggunakan gelang kuantum menciptakan lubang lompatan teleportasi, menyedot atmosfer di planet Tarnax. Semua orang pun panik, hilangnya atmosfer membuat gunung-gunung menjadi longsor. Carol, Monica dan Kamala bahu-membahu menolong bangsa Skrull untuk melarikan diri. Karena kapasitas pesawat terbatas, mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang. Sesampainya di luar angkasa, Carol meminta bantuan Valkyrie, pemimpin bangsa Asgardian, untuk membawa bangsa Skrull yang dia selamatkan untuk mengungsi di Asgard. Valkyrie pun membawa bangsa Skrull itu menggunakan jembatan Bifrost. Di tempat lain, ternyata Dar-Ben mengambil atmosfer di planet Tarnax untuk dimasukkan ke dalam planet Hala, rumah bangsa Kree yang kehilangan atmosfer akibat perang saudara. Setelah atmosfer kembali menyelimuti planet, semua orang di planet Hala itu pun akhirnya bisa bernafas seperti biasa lagi. Dar-Ben pun berjanji akan mengembalikan planet Hala ini seperti dulu lagi. Anak buah Dar-Ben lalu memperingatkan kalau gelang kuantum memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Dar-Ben bisa terbunuh jika menggunakan kekuatan gelang kuantum itu secara berlebihan. Anak buah Dar-Ben ingin mencari cara lain yang lebih aman. Namun Dar-Ben tidak peduli. Dar-Ben yang tidak takut mati berniat tetap menggunakan gelang kuantum ini demi mengembalikan planet Hala seperti dulu lagi. Di dalam pesawat, Kamala memberitahu kalau dia melihat Dar-Ben menggunakan gelang yang sama seperti gelang yang dia pakai untuk menciptakan lubang teleportasi. Kamala tidak mengira kalau ternyata selama ini gelang ini ada dua. Carol dan Monica pun akhirnya paham. Inilah alasan kenapa Kamala terlibat dalam peristiwa ini, karena dua gelang kuantum ini saling berkaitan satu sama lain. Kamala kemudian teringat di saat dia berada di dalam pesawat bangsa Kree, dia melihat kalau bangsa Kree mengeluarkan peta, berencana pergi ke target planet selanjutnya. Namun Kamala tidak ingat nama planetnya. Untuk mencari tahu, Carol pun menyuruh mereka bertiga memakai bandu pembaca pikiran agar mereka bertiga bisa saling melihat isi ingatan masing-masing. Carol kemudian melihat peta yang dimaksud. Namun tak hanya itu saja, mereka bertiga juga melihat masa lalu masing-masing. Mereka melihat saat-saat terakhir Carol bertemu ibu Monica, Maria, sebelum Maria meninggal akibat sakit kanker. Saat itu terjadi, Monica sedang menghilang akibat terkena blip oleh Thanos. Monica kemudian berkata kalau dia penasaran kenapa Dar-Ben membuat lubang teleportasi untuk menyedot atmosfer di planet Tarnax. Memangnya atmosfer itu mau dibawa kemana? Carol pun akhirnya sadar, Dar-Ben mengambil atmosfer di planet Tarnax untuk dimasukkan ke dalam planet Hala yang sebelumnya kehilangan atmosfer. Tak hanya itu saja, lautan di planet Hala juga mengering dan mataharinya tak bersinar lagi akibat perang saudara. Berdasarkan peta yang tadi dia lihat di dalam ingatan Kamala, Carol tahu target selanjutnya adalah planet Alatna. Dar-Ben pasti ingin mengambil air yang ada di planet Alatna. Sebelum pergi, Kamala lalu meminta izin kepada orang tuanya. Dia menghubungi orang tuanya yang saat ini ada di dalam markas Saber bersama Nick Fury. Awalnya orang tua Kamala menolak memberikan izin, namun Monica berjanji akan melindungi Kamala. Mereka membutuhkan Kamala dalam misi ini. Orang tua Kamala pun akhirnya luluh dan mengizinkan Kamala untuk pergi. Carol, Monica, dan Kamala lalu berlatih untuk menyinkronkan gerakan mereka saat mereka saling bertukar tempat satu sama lain nanti. Setelah mereka bertiga bisa kompak, mereka kemudian masuk ke dalam lubang teleportasi agar bisa sampai di planet Alatna tepat waktu. Mereka bertiga pun langsung mendarat menemui pemimpin planet Alatna. Carol pun memberitahu kalau dulu dia terpaksa menikahi pemimpin planet Alatna karena alasan diplomasi agar terjalin perdamaian.
Mereka bertiga pun menemui pemimpin planet Alatna yang tampan seperti Mimin yang bernama Ian. Carol pun memberitahu Ian kalau sebentar lagi bangsa Kree akan datang untuk mengambil air di planet ini. Ian pun langsung menyuruh pasukannya untuk bersiap-siap. Di dalam markas Saber, Nick bingung karena anak buahnya menemukan telur-telur aneh yang tersebar di dalam markas. Nick pun menyuruh anak buahnya untuk meneliti telur-telur itu. Di planet Alatna, setelah semua orang bersiap-siap, dari atas, Dar-Ben dan pasukannya akhirnya datang. Dar-Ben langsung turun menemui Ian. Dar-Ben menyuruh Ian berlutut di hadapannya. Ian pun menolak untuk berlutut. Di saat Dar-Ben akan menyerang Ian, Monica muncul melindunginya. Seketika terjadi pertempuran antara pasukan Kree dengan pasukan Alatna yang dibantu Carol, Monica, dan Kamala. Di saat Dar-Ben akan menggunakan kekuatan gelang, Monica berusaha menghentikannya. Carol kemudian datang membantu. Carol lalu bertukar tempat dengan Kamala. Dar-Ben pun akhirnya melihat kalau Kamala memiliki gelang kuantum yang satunya. Dar-Ben menyuruh Kamala menyerahkan gelang miliknya. Kamala pun menolak. Kamala kemudian bertukar tempat kembali dengan Carol. Namun Dar-Ben dengan mudah menyerap kekuatan Carol dan melemparkannya. Dar-Ben lalu menggunakan kekuatan gelang kuantum menciptakan lubang teleportasi. Kali ini aksi Dar-Ben itu mengacaukan lubang teleportasi lain dan merusak sistem di dalam markas Saber. Separuh kapsul evakuasi di dalam markas Saber rusak. Mereka terjebak di tempat ini. Di planet Alatna, lubang teleportasi menyedot lautan di planet itu, membawanya menuju planet Hala. Carol berusaha mengejar Dar-Ben. Monica pun mengajaknya untuk pergi karena situasi tidak memungkinkan. Namun Carol tetap bersikeras ingin mengejar Dar-Ben. Pasukan musuh pun terus-terusan menembakkan misil. Kamala yang ketakutan terpaksa menekan tombol teleportasi, membuat mereka bertiga menjauh dari medan perang. Monica pun bertanya, kenapa Carol membahayakan diri mengejar Dar-Ben. Carol pun bercerita kalau dulu dia berpikir dengan menghancurkan Supreme Leader bangsa Kree akan membuat bangsa Kree bisa hidup damai. Namun ternyata perkiraannya itu salah. Bangsa Kree malah saling bertempur satu sama lain hingga membuat planet mereka sendiri rusak. Dan matahari yang menyinari planet Hala tidak bersinar lagi. Carol merasa bersalah karena telah membuat bangsa Kree menjadi menderita. Carol sangat ingin memperbaiki keadaan planet Hala seperti semula lagi, namun dia tidak tahu bagaimana caranya. Monica pun menyuruh Carol tidak usah khawatir, dia dan Kamala akan membantu Carol memperbaiki semua ini. Mereka bertiga lalu melihat lubang teleportasi yang tidak mau menutup. Lubang itu rusak akibat Dar-Ben yang menggunakan kekuatan gelang kuantum sesuka hati. Mereka harus segera menghentikan Dar-Ben, namun mereka tidak tahu di mana target Dar-Ben yang berikutnya. Carol kemudian berkata kalau dia tahu kemana Dar-Ben akan pergi. Selama ini Dar-Ben menargetkan planet-planet yang sangat berarti bagi Carol. Dar-Ben pasti melakukan ini semua untuk balas dendam kepada Carol. Carol tahu setelah ini Dar-Ben pasti akan mengambil matahari yang menyinari bumi agar manusia di bumi menderita. Di dalam markas Saber, lonjakan energi sebelumnya ternyata membuat markas Saber rusak parah. Nick dan anak buahnya pun panik karena sebagian besar kapsul penyelamat tidak berfungsi, tinggal beberapa yang berfungsi. Nick pun menyuruh anak buahnya mencari cara untuk menyelamatkan semua orang. Nick kemudian melihat kalau telur-telur aneh yang sebelumnya dia temukan ternyata adalah telur Goose, si kucing alien. Telur-telur itu pun menetas menjadi kucing-kucing alien kecil. Meskipun kecil, kucing-kucing itu bisa menelan benda berukuran besar. Carol dan yang lain kemudian datang ke markas Saber. Carol melihat kucing alien menelan salah satu kru. Carol pun menyuruh kucing itu memuntahkannya kembali. Namun Nick melarangnya. Nick menjelaskan kalau sebagian besar kapsul penyelamat rusak. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang adalah dengan menyuruh kucing-kucing alien menelan para kru. Kucing-kucing itu akan bisa dengan mudah dipindahkan ke bumi dengan pesawat penyelamat yang tersisa. Nanti setelah sampai di bumi, tinggal kucing-kucing alien itu disuruh memuntahkan para kru kembali. Carol dan Kamala pun membantu Nick menyuruh kucing-kucing alien menelan para kru yang kabur karena ketakutan. Setelah menelan semua orang, Carol memasukkan kucing-kucing itu ke dalam kapsul penyelamat dan mengirimnya menuju bumi. Monica kemudian melaporkan kalau dia mendeteksi Dar-Ben kini sudah ada di dekat matahari. Di dekat matahari, Dar-Ben pun langsung menggunakan kekuatan gelang kuantum menciptakan lubang teleportasi dan mulai menyedot matahari. Carol, Monica, dan Kamala pun langsung naik pesawat melesat mendekati Dar-Ben. Singkat cerita, Nick Fury dan yang lain pun akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Kucing-kucing alien itu lalu memuntahkan para kru kembali.
Di luar angkasa, Carol menyuruh Dar-Ben mengakhiri semua ini. Namun Dar-Ben menolak karena dia sengaja melakukan ini semua untuk balas dendam atas apa yang dilakukan Carol terhadap bangsa Kree. Monica dan Kamala kemudian muncul menghajar Dar-Ben. Mereka bertiga bahu-membahu bertarung melawan Dar-Ben, hingga Dar-Ben tak berdaya tertimpa puing-puing. Dar-Ben yang marah pun berkata kalau Carol adalah pembawa kehancuran, bukannya menolong malah membuat semua orang menderita. Monica lalu berkata selama 2 hari ini dia melakukan berbagai macam penelitian dan akhirnya menemukan solusi untuk menyalakan matahari di planet Hala tanpa harus menyedot matahari yang ada di sini. Menurut Monica, Carol memiliki kekuatan yang besar yang bisa memicu ledakan di inti matahari, membuat matahari yang menyinari planet Hala bisa bersinar lagi. Carol pun terkejut karena dia tidak pernah memikirkan ide ini sebelumnya. Di saat Carol akan menolong Dar-Ben, ternyata Dar-Ben malah menghajar Kamala. Dar-Ben lalu mengambil gelang yang dipakai Kamala dan kemudian memakainya. Monica pun mendeteksi lonjakan energi luar biasa di dalam tubuh Dar-Ben yang akan menimbulkan ledakan dahsyat. Carol pun langsung terbang mendorong Dar-Ben memasuki portal yang terbuka. Dan ternyata benar, tubuh Dar-Ben yang tidak kuat akhirnya meledak. Ledakan itu membuat lubang teleportasi menjadi tidak stabil. Lubang itu berubah menjadi lubang portal antar dimensi, bukan lagi menuju planet Hala, namun lubang menuju universe atau dimensi lain. Dar-Ben yang sudah tewas juga membuat Carol, Kamala, dan Monica sudah tidak saling bertukar tempat lagi. Mereka lalu melihat kalau lubang antar dimensi itu tidak mau menutup, malah semakin lebar. Jika dibiarkan, lubang itu akan menimbulkan inkursi atau 2 universe yang saling bertabrakan satu sama lain. Monica pun memiliki ide. Monica akan menyerap kekuatan dari Carol dan Kamala, lalu menggunakannya untuk menutup kembali lubang itu dari dalam. Karena tidak ada cara lain lagi, Carol dan Kamala pun bersedia melakukannya. Kamala lalu memakai 2 gelang kuantum. Kamala yang seorang mutan keturunan jin memang dilahirkan bisa mengendalikan 2 gelang itu. Carol dan Kamala pun langsung memberikan kekuatan mereka berdua kepada Monica. Setelah cukup menyerap kekuatan, Monica kemudian terbang masuk ke dalam lubang. Dengan kekuatannya itu, Monica menutup kembali lubang-lubang itu. Saat lubang sudah mulai tertutup, Carol menyuruh Monica untuk segera kembali. Namun Monica menolak karena dia harus benar-benar menutup lubang ini. Monica pun akhirnya berhasil menutup kembali lubang itu, namun dia sendiri terjebak di dalam universe lain. Carol tidak bisa menyelamatkan Monica. Setelah kembali ke bumi, Kamala memberitahu yang lain kalau mereka kehilangan Monica yang terjebak di dimensi lain. Sementara Carol sendiri pergi ke planet Hala untuk menyalakan matahari yang menyinari planet Hala. Kini planet Hala sudah tidak diliputi kegelapan lagi. Semuanya sudah kembali seperti semula. Singkat cerita, setelah semuanya kembali normal, Carol membantu Kamala dan keluarganya pindah ke rumah Monica yang sudah lama tidak dipakai. Kamala juga menyerahkan gelang yang satunya kepada Carol agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Carol pun berpamitan karena dia akan pergi untuk mencari Monica. Kamala pun berkata, selama Carol pergi nanti, Kamala akan berusaha melindungi bumi. Pada suatu malam, Kamala menemui seorang pemanah yang bernama Kate Bishop. Kamala mengajak Kate untuk membentuk Avengers remaja. Kate pun bersedia ikut dengan Kamala. Di universe lain, Monica diselamatkan oleh seorang wanita yang sangat mirip dengan ibunya. Seorang dokter dengan penampilan monster kemudian masuk ke dalam ruangan. Ternyata wanita itu bukanlah ibu Monica. Wanita itu bernama Binari, dan dokter berwujud monster itu bernama Hank McCoy. Ternyata saat ini Monica terdampar di dalam universe X-Men. Dan berakhirlah alur cerita film The Marvels ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah bersyukurlah karena matahari masih bersinar guys. Jangan nolep terus di dalam kamar. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.